Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan, jadi sepintas memang ini adalah keturunan India, ya, terutama apa namanya tepatnya di Pakistan. Sardar adalah seorang intelektual Muslim. Maksudnya adalah kalau ada sebutan intelektual berarti adalah orang-orang yang eh, apa namanya bergelut ber selain bergelut apa lagi ya? Orang yang fokus, orang yang mengkaji, orang yang membidangi, orang yang lebih banyak eh, berada pada fokus bidang kajian, ya, keilmuan tertentu, itu intelektual. Yang tentu dalam hal ini beliau juga seorang penulis, banyak sekali karya dan buku yang beliau lahirkan. Kemudian salah satu yang kemudian menjadi sangat terkenal adalah ketika beliau bersama dengan tokoh-tokoh Al-Attas, Ismail Roji Al-Faruqi, Hussein Nasr, ya, itu menggagas dan menyempurnakan proyek yang tadi kita sebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Lahir 1951. Saya belum punya referensi ya untuk apakah beliau saat ini masih ada atau tidak ya. Saya belum punya referensi dan saya juga belum menelusuri apakah beliau hari ini masih ada atau sudah meninggal ya. Sardar pindah ke Inggris saat masih kecil, artinya lahir di Pakistan tapi melakukan migrasi atau apa namanya pindah ke negara lain dalam hal ini Inggris, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di City University London, ya, yang ini kemudian menjadi salah satu pemikir terkemuka dalam kajian Islam modern, ya, karena memang kalau dilihat dari umur ya 51 ini tentu ini intelektual Muslim saat ini, ya, artinya yang punya pengaruh pemikirannya punya pengaruh terhadap dunia Islam. Nah, ini salah satu yang kemudian membedakannya dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Kita tidak menyebutnya misalnya tokoh radikal atau tokoh fundamental. Pemikirannya cenderung progresif dan menekankan pada pendekatan kontekstual dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Yang tadi saya sebut berbeda dari tokoh seperti Al-Attas atau Ismail Ruji Al-Faruqi. Kalau Sardar itu menekankan perlunya ilmu pengetahuan yang bersifat responsif terhadap konteks zaman, responsif terhadap konteks budaya, dan responsif terhadap tantangan sosial. Jadi, Sardar ini ada hal yang lebih berbeda dari tokoh-tokoh lain, ya, yaitu dia lebih progresif. Progresif itu apa? Progres itu adalah perkembangan. Kalau ada IF atau progresif itu berarti berorientasi pada perubahan-perubahan yang sifatnya perkembangan. Ya, progresif itu ada istilah misalnya dalam kelompok-kelompok sosial ya, sosialis itu misalnya progresif revolusioner gitu. Artinya orang-orang yang dengan tingkat kemampuan yang dia miliki itu melakukan proses percepatan perkembangan yang tentu penekanannya pada kontekstual. Kontekstual ini apa? Kontekstual ini penerjemahan dalam dalam hal aplikasi secara langsung saat ini. Kontekstual. Kalau tekstual berarti berorientasi kepada nilai-nilai yang bersumber pada teks-teks tertentu. Tapi kalau kontekstual itu diaplikasi ke dalam lingkungan, diaplikasi dalam konteks hari ini. Jadi maka tadi di sini ada penekanan ilmu pengetahuan bersifat responsif, artinya langsung menjawab kebutuhan zaman, budaya dan ilmu sosial. Oke, singkat saja ya. Beberapa
karakteristik dan corak pemikiran Sardar terkait dengan Islamisasi ilmu pengetahuan ini ada sekitar ada 6 ya, 7 lah, dan 6 nanti ada satu kesimpulan. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual dan dinamis. Maksudnya apa? Bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu harus menyesuaikan dengan konteks sosial, sesuai dengan konteks politik dan ekonomi zaman saat ini. Artinya, Islamisasi itu tidak hanya tentang nilai-nilai Islam, tetapi juga relevansi ilmu dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Makanya, Sardar ini menolak pendekatan Islamisasi yang terlalu dogmatis dan statis. Dogmatis itu apa? Nilai-nilai dogma, penekanan pada aspek yang bersifat keagamaan. Statis, ya, yang kemudian tidak lentur, yang hanya monoton gitu. Nah, menurut Sardar ini berbeda dengan dengan tokoh yang lain. Menurut Sardar, Islamisasi itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita saat ini. Masyarakat kita saat ini misalnya cenderung terkait dengan isu-isu ekonomi, ya maka Islam harus hadir di situ. Tidak hanya pendekatannya pendekatan nilai. Oh, Islam harus menggunakan nilai Islam lewat teks-teks ayat Quran saja. Nah, Sardar tidak begitu. Tapi menurut Sardar ada nilai Islam yang itu terejawantah dalam ilmu pengetahuan yang baru. Maka beliau ini salah satu tokoh yang memang tidak hanya melabelisasi ilmu pengetahuan, tetapi juga munculnya ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam. Berbeda seperti Al-Atas, berbeda seperti Ismail Roji Al-Faruqi. Cukup kalau mereka internalisasi, cukup bagi mereka integrasi. Fisika disisipkan nilai Islam. Biologi disisipkan nilai Islam. Itu kalau menurut Al-Atas dan Ismail Ruji Al-Faruqi. Kalau Sardar enggak. Harus ada fisika berbasis Islam. Harus ada kedokteran berbasis Islam. Itu Sardar. Makanya dia agak sedikit progresif dibanding dengan dua tokoh lainnya. Ya. Nah, ini misal contohnya. Dalam kajian urbanisasi dan modernisasi, Sardar mendorong pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam arsitektur dan tata kota modern. Misalnya pembangunan kota yang ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam sebagai salah satu penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks urbanisasi yang relevan. Jadi beliau ini langsung menggagas pemikiran, langsung berbentuk kebutuhan masyarakat modern kontemporer saat ini. Yang tadi contohkan misalnya urbanisasi dan modernisasi. Itu integrasi prinsip Islam dalam arsitektur. Contohnya apa? Dalam arsitektur pembangunan jembatan misalnya, ada prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Kalau Al-Atas Ismail Roja Al-Faruq kan tidak begitu. Ya, tidak ada labelisasi. Kalau Sardar itu ada labelisasi. Harus labelisasi itu muncul dalam produk eh, apa yang dihasilkan. Ya, prinsip-prinsip Islam dijalankan di situ. Jadi bahasanya itu bukan mengislamkan ilmu pengetahuan yang kafir. Nah, tanda tanda kutipnya bukan itu, tapi bagaimana setiap kali ada proses kemajuan pembangunan yang itu merupakan kebutuhan masyarakat modern kontemporer, sadar betul bahwa harus menanamkan prinsip-prinsip Islam dalam perkembangannya. Ya.
Jadi betul-betul ini betul-betul sudah masuk dalam kebutuhan. Dalam pendekatan kontekstual yang saat ini, bukan dalam konteks kitab, bukan dalam konteks buku, enggak. Tapi lebih kepada kontekstual dan dinamis. Dinamis itu apa? Selalu berubah-ubah. Kontekstual itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kontekstual itu sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, Sardar ya itu fokusnya ke situ. Pertama, yang kedua, kritik terhadap sains barat dan upaya dekolonisasi ilmu. Nah, ini ciri khasnya Ziauddin Sardar itu adalah kolonisasi ilmu. Apa itu? Pertama, Sardar mengkritik dominasi sains barat, ya. Nah, menurut Sardar, eh, sains barat itu membawa agenda kolonialisasi dalam pengetahuan. Kolonial itu apa? Penjajahan, ya. Ada upaya dari kemajuan barat dalam hal sains itu terindikasi menjajah, terindikasi membawa visi penjajahan. Nah, itu. Ini ciri khasnya Sardar itu, ya. Nah, oleh karenanya, ia menekankan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan yang bebas dari bias dan nilai-nilai kolonial. Nilai kolonial itu kan yang namanya penjajah. Di mana tempat penjajah itu pasti nindas. Di mana tempat penjajah itu pasti ngambil keuntungan. Di mana tempat penjajah itu pasti meninggalkan luka, pasti meninggalkan sesuatu yang berdampak negatif terhadap apa namanya, terhadap wilayah jajahannya. Ya, oleh karena itu penting untuk kemudian membebaskan nilai kolonial dalam pengetahuan itu sehingga mencerminkan etika nilai keadilan yang lebih beragam. Nah, Islamisasi dalam konteks Sardar ini adalah tentang bagaimana membebaskan ilmu pengetahuan dari hegemoni Barat, mengembangkan sains dengan perspektif keadilan sosial. Karena kolonial, karena penjajah akan melahirkan satu perspektif ketidakadilan sosial. Di mana-mana penjajah itu mesti ada, mesti melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan secara sosial. Nah, Ziauddin Sardar ingin menghilangkan nilai kolonial dalam prinsip ilmu pengetahuan. Barat itu dominasi di mana-mana. Itu handphone yang Anda gunakan, laptop yang saya pakai, ya, listrik yang sekarang bisa menghidupkan device yang kita gunakan untuk kuliah ini. Apalagi baju yang kalian pakai, mungkin kalau ada yang baju impor ya, dak. Nah, kalian pakai baju impor. Kacamata, mungkin kalau yang ada impor. Apalagi meja, kursi, misalnya ini ya. Yang itu kalau ada unsur nilai dari barat, maka sesungguhnya itu secara tidak langsung itu penjajahan. Penjajahan biasanya akan menghadirkan sebuah hegemoni, penguasaan terhadap sesuatu, penguasaan terhadap sumber daya. Begitulah penjajah. Yang namanya penjajah pasti dia akan mengeruk keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, tanpa mempertimbangkan aspek nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kemajuan pengetahuan di bidang apa? Di bidang teknologi informasi saat ini. Siapa yang paling diuntungkan? Barat. Mengapa mereka diuntungkan? Karena mereka punya satu lisensi yang lisensi itu harus dibeli oleh dunia industri, di mana dunia industri itu membutuhkan teknologi informasi saat ini misalnya. Dunia industri kita membutuhkan itu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menemukan? Barat.
Kita nggak bisa pakai tanpa ada pembelian lisensi. Misalnya, aplikasi kita di HP, di WA itu beli tidak? Beli. Jangan dikira nggak beli. Ya, saat ini Android dan apa kalau Apple itu pakai apa? Apple itu. Kalau kalau Android itu kan pakai aplikasi yang memang dijalankan untuk Android, ya. Mac apa gitu ya kalau Apple itu ya. Itu kan semua kecanggihan dan kemajuan Barat. Dunia kedokteran dulu mau operasi jantung itu butuh waktu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saat ini dengan kecanggihan dan kemajuan dan pengetahuan yang dikuasai oleh Barat, itu hanya butuh waktu beberapa jam saja, bahkan beberapa menit saja. Siapa yang bisa? Ya Barat. Kita nak nurut, beli. Maka kemajuan peradaban Barat, kemajuan pengetahuan itu melahirkan nilai dan prinsip kolonial. Kolonial itu jajah. Pengetahuan itu sudah menjajah kita. Menurut Sardar, maka nilai kolonial itu dihapus, diganti dengan nilai Islam. Agar apa? Agar nilai, agar maaf, bukan agar nilai, agar kemajuan itu tidak menjadikan kita kemudian menghilangkan dan mengagung-agungkan, agar kita tidak terpesona, agar kita tidak terpana dengan kemajuan Barat, ya. Begitu. Ini cara kita membuka paradigma kita. Kita buka dulu paradigma kita agar kita itu tidak terjebak pada romantisme. Ya, romantisme kebesaran Islam dulu setelah hancur sekarang diambil alih oleh Barat. Barat kemudian menguasai dalam 1, 2, 3 abad ini dan sampai hari ini Islam tidak bisa bangkit. Salah satu kenapa Islam tidak bisa bangkit karena kita tertinggal dalam segala hal. Ekonomi tertinggal. Negara Islam mana yang semaju semaju Rusia, Amerika, Cina? Tidak kate. Iran. Iran hanya maju dalam aspek teknologi pertahanan. Mana negara-negara Islam yang bisa yang besar? Tidak ada. Arab Saudi mungkin kaya dari sumber daya alam minyaknya, tapi tidak bisa menandingi hegemoni Barat. Bahkan cenderung Arab Saudi itu pro-nya Amerika Serikat, ya. Nah, ini menurut saya hari ini umat Islam itu Islam tidak bisa mengalahkan Barat dalam konteks kemajuan peradaban dan lainnya selama umat Islam tidak bersatu, selama umat Islam tidak mampu mengembangkan sumber daya manusianya dengan basis nilai-nilai Islam. Kita kalah. Oke, ini contoh. Saya langsung sedikit lagi, 4 menit lagi ya. Contoh, dalam ilmu ekonomi, Sardar mendorong pengembangan sistem ekonomi Islam yang tidak sekedar meniru kapitalis, tidak sekedar meniru sosialisme Barat, tetapi juga benar-benar berlandaskan prinsip keadilan dan distribusi yang merata. Ini hanya bisa dilakukan kalau mengubah pola sistem wakaf produktif atau zakat. Potensi zakat produktif, wakaf produktif dan zakat itu besar sekali. Tapi sayang kita tidak mampu untuk memanfaatkan itu. Kalau itu terjadi maka akan kemungkinan kekayaan itu didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa mengandalkan sistem kapitalis. Apa contohnya? Kita banyak ngutang di bank. Di mana, Pak? Di mana baik? Hampir semua kalangan usahawan kita, pengusaha-pengusaha kita, masuk pengusaha-pengusaha muslim, pasti pakai bank. Bank itu sangat kapitalistik sekali. Coba kalau misalnya dimunculkan hasil wakaf produktif dan zakat kita itu dibuat dalam sebuah bank khusus. Misalnya Baitul Mal wa Takmil. Sayang BMT kita tuh tidak jalan. Baitul Mal wa Takmil kita itu sangat tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan umat.
Kalau ada BMT besar sekelas bank, mungkin kita tidak akan tergantung kepada pembiayaan dari bank. Nah, sadar betul bahwa pengembangan sistem ekonomi kita itu tidak bisa serta-merta meniru gaya kapitalis. Kapitalisme itu apa? Uang yang punya modal diolah yang berkuasa. Sekarang ini begitu. Dia yang punya modal, dia yang berkuasa. Dalam sistem Islam tidak begitu. Ketika kapitalisme itu menjadi sosok yang menakutkan, maka prinsip keadilan dan distribusi itu tidak merata. Tapi kalau itu bisa kita ubah dengan sistem nilai Islam, maka kita bisa melakukan distribusi kepada masyarakat itu yang merata, yang membutuhkan tanpa mengandalkan sistem kapitalis. Nah, itu masuk Sarda. Saya kira demikian itu ya. Sekarang 2 menit lagi. Mudah-mudahan kalau waktunya banyak nanti kita sambung di lain kesempatan di pertemuan yang lainnya. Masih banyak yang belum kita bahas. Baru baru dua dengan contoh-contoh yang saya kira ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk tokoh Alatas dan Ismail Roji Al-Faruqi nanti akan saya buatkan posternya seperti ini agar kita mudah membuat membuat peta pikiran, memudahkan untuk membaca sebuah stimulus. Namanya poster ini stimulus ya, stimulus untuk merangsang kita berpikir, untuk kemudian nanti kita tambahkan literasi-literasi yang lain ya. Saya kira demikian. Saya akan record, saya akan screenshot untuk absen pulang dulu ya. Yang masih off cam, silakan. Apalah makan siang. Nah, oke dulu. Oh, ada yang menaruh jilbab mungkin sambil tidur ya. Tidak apa-apa. Yang penting hadir ketika waktunya on cam terus ya. Silakan yang masih off cam, saya akan ambil screenshot absen dulu. Ada yang ketiduran itu. Siapa itu? Ketiduran Nian itu. Ya, yang penting mendengarkan ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah saya kirim ke grup. Nanti PJMK bisa merekapnya ya ke dalam eh, absen manual dan laporan perkuliahan hariannya di Drive. Saya kira demikian. Kita tutup sama-sama materi yang belum disampaikan. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah hadir. Nanti saya informasikan lagi ya kuliahnya hari apa untuk Seluruhnya menyambung jadi materi kita seorang ibunya. agar tanggal 9 nanti ketika jadwalnya UAS kita juga UAS. Kemudian nanti tidak ada satu pertemuan pun yang tertinggal, gitu ya. Dan sambil mempersiapkan diri untuk UASnya sama nanti UASnya pakai video refleksi lagi tapi per kelompok ya. Ada yang kemarin cakep banget itu editingnya bagus, ada yang pakai video klip dia lagi dikejar apa itu, dikejar hewan kesayangannya gitu ya, ada yang dikejar tak tahu nomor pintu gitu ya, nggak apa-apa itu kan kreasi ya, saya justru senang kalau ada hal-hal yang berbeda gitu ya, ada yang kemudian saya repost gitu ya, itu artinya beberapa video menarik lah ya. Nanti di UAS dibuatnya per kelompok ya, kalau kemarin per individu nanti di UAS per kelompok, harapan saya lebih menarik lagi dari apa yang ada, dan saya juga mendapat banyak masukan dari inbox saya, dari WA saya, karena ada beberapa yang mungkin berteman dengan saya di grup itu, di yang ikut saya di IG maupun di FB, yang menyampaikan bahwa keren tuh mahasiswanya kreatif-kreatif gitu ya. Bagus-bagus. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Terima selamat kasih. istirahat ya. Saya akhiri sesi Zoom-nya untuk lanjut ke kelas satunya.